Oke teman-teman, selamat pagi, siang, atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video proses pembuatan monitoring solar home system di Tesla SCADA. Saya akan menjelaskan dari proses desain di aplikasi Tesla SCADA sampai dengan di rangkaian luarnya. Yang pertama, di sini saya rencananya akan menggunakan dua server. Server pertama itu saya akan menggunakan Arduino seperti pada gambar. Arduino ini akan dilengkapi dengan shield, di mana di dalam shield itu terdapat 3 tombol, 4 LED, buzzer, potensio, dan 7 segmen. Lihat dari gambar, ini segmennya, buzzer, potensio, buttonnya, dan pin-pin yang akan dikonekkan ke Arduino-nya. Nah, di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah menyambungkan USB Arduino-nya ke port USB di laptop dan memastikan di kontrol panel di bagian device. Di sini sudah terbaca untuk USB serialnya berada di COM7. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba membaca data dari Arduino-nya menggunakan aplikasi Modbus Pool. Saya buka Modbus Pool dulu. Nah, yang pertama, file new, klik connection, connect. Tadi terbaca di COM7, pilih COM7. Di sini biarkan 1600 8 bit di non parity. Lanjut klik OK. Selanjutnya di sini akan terdapat tulisan illegal data error. Kita dapat mengatur di setup, read. Di sini kuantitinya bisa dirubah ke 5. Coba kita play. Nah, di sini dapat dibaca di Modbus Pool-nya. Mungkin biar kebaca kita rubah ke binary. Bentar. Nah, di sini terdapat bit 3 bit. Di sini menunjukkan push button yang terdapat 3 push button di shield-nya. Terus bisa kita tes dengan cara menekan di push button-nya, akan berubah. Ini bitnya, ini, dan terakhir. Terus di offset yang kedua, ini merupakan lampu di pin 12 dan 13. Lanjut di offset yang kedua, ini dimmer untuk LED di 4. Yang offset nomor 3, dimmer untuk LED di D3. Yang terakhir di offset nomor 4 ini
merupakan potensi pembacaan potensiomesir. Nah, kita sudah dapat 5 pembacaan di sini dan dapat dipastikan Arduino-nya bisa connect ke laptop. Selanjutnya, untuk server kedua, di sini saya akan menggunakan sensor PZ, tipenya PZEM 016. Nah, pada sensor ini dapat memunculkan parameter output berupa energi power, tegangan, arus, power factor, dan frekuensi. Dapat dilihat untuk rangkaiannya nanti, untuk rangkaian luarnya pada sensor. Pertama, pada sensor ini memerlukan 5 volt. Di sini 5 voltnya saya ambilkan dari power supply eksternal yang langsung bisa 5 volt dan sambungkan ke GND. Selanjutnya, saya juga menggunakan RS485 to USB untuk komunikasi dari sensor ke laptopnya nanti, dan menghubungkan port A ke port A USB, port B dari sensor ke port B USB. Dan di bagian outputnya AC, di sini memerlukan rangkaian ke tegangan 220 pertama di line-nya, dan memerlukan netral. Selanjutnya pemasangan pemasangan untuk pembacaan sensor arusnya, tegangan, arus, dan frekuensi. Di sini pemasangannya sudah tercantum di sensornya, di sensor PZEM 016. Selanjutnya, jika sudah terpasang semua, RS485 USB ini dapat disambungkan ke port USB di laptop, dan kita kembali lagi melihat control panel. Tadi untuk di COM7 ini merupakan Arduino, ini baru berarti dia dibaca di COM3 untuk USB serialnya. Selanjutnya, pembacaan di Modbus pool-nya. Saya buka Modbus pool kembali. Oh ya, ini sebelumnya bisa di-save untuk settingan Arduino yang pertama. Saya save dulu. Oke, can save Arduino Modbus pool. Oke, saya save. Terus saya klik file, new. Di sini saya disconnect dulu, sorry. Yes. Selanjutnya saya klik connect. Tadi untuk serial port terbaca untuk sensor PZEM 016 nya di COM3, pilih di COM3. Ini tetap non parity. Kita langsung oke. Di sini muncul illegal data address. Kita lanjut setup read word definition. Untuk sensor PZEM 16 ini, di function ini dirubah ke read input register sesuai dengan data sheet dari sensornya. Terus kuantitinya kita bisa setting di, sebentar saya lihat dulu. Tetap di 10. Kuantitinya kita setting di 10.
Coba kita play. Nah, di sini sudah muncul. Di sini kita play dulu. Di sini sudah muncul beberapa angka yang merupakan parameter-parameter yang dihasilkan dari pembacaan sensor. Yang pertama ini merupakan tegangan input. Jadi tegangan input ini nilainya dibagi 10. Untuk yang di offset nomor 1 ini merupakan pembacaan current atau arus. Pembacaan ini nanti dibagi 1000 sesuai dari datasheet ya, saya baca di datasheet. Terus yang di offset nomor 2 ini current juga, sama, ini juga pembacaannya nanti dibagi 1000. Terus untuk di offset nomor 3 ini pembacaan daya, satuannya watt. Pembacaan ini nanti akan dibagi 10. Ini sama, daya, satuannya watt, pembacaannya juga dibagi 10. Selanjutnya di offset nomor 5 ini pembacaan dari energi atau daya yang sudah terpakai menggunakan sensor ini, satuannya watt hour. Oke. Di offset nomor 6 juga sama, energi yang terpakai. Sebentar. Energi yang terpakai. Terus di offset nomor 7 ini frekuensi, pembacaan frekuensi. Nanti pembacaannya akan dibagi 10. Terus selanjutnya ini bukan power factor. Ini nanti akan dibagi 100, sorry. Yang terakhir ini alarm statusnya. Oke. Kita di sini sudah bisa membaca pembacaan sensor dari sensor PZEM016-nya. Setelah selesai melakukan pembacaan dan rangkaian Arduino dan sensor PZEM-nya, kita lanjut ke perancangan di bagian di aplikasi Tesla IDE-nya. Kita buka Tesla IDE. Sebentar, kita disconnect dulu. Kita save. Ini save aja sensor PZEM016. Ini pembacaan sensor PZEM. Oke, sudah. Lanjut, kita akan membuat desain skadanya di Tesla SCADA IDE. Tesla SCADA IDE-nya sudah terbuka. Sini saya akan klik file, new. Sini saya akan memberikan project name-nya, judul monitoring. Solar home system.
Oke. Oke, saya sudah memberi bagian name-nya. Lanjut di screen-nya, screen dimension kita bisa mengubah agar lebih lebar. Coba 900 kali 1000. Oke, kita klik OK. Di bagian tab-nya saya klik screen. Di screen ini saya klik kanan, klik screen property. Sini saya akan membuat screen home. Sebentar. Bisa. Oke, Tesla skalanya sudah terbuka. Sini saya akan klik pada bagian screen. Sudah, saya ulang. Kita lanjut pembuatan desain. Kita lanjut ke proses pembuatan desain di setelah pembacaan sensor ini berhasil, setelah pembacaan Arduino dan sensor TZIM di 1410-nya berhasil, kita akan lanjut ke proses pembuatan desain SCADA-nya di aplikasi Tesla SCADA IDE. Saya buka Tesla SCADA IDE, klik di file new. Ini bisa beli nama projectnya, monitoring solar home system. Oke, sini di screen dimensionnya kita dapat atur. Mungkin saya dulu ya. Pada bagian tab screen, saya klik kanan di screen property. Sini saya akan memberikan nama screen-nya main menu. Untuk lebar dan tingginya coba saya lebarkan 1 kali 800. Oke, sudah, screen-nya sudah ada. Lanjut, di sini saya akan menggunakan screen. Kita bisa copy screen-nya ini, lagi sekali copy screen. Oke, kita sudah punya 4 screen. Sini saya akan ubah judulnya screen untuk monitoring. Oke, dimensinya tetap sama. Sini juga saya klik kanan screen property. Di screen ini saya akan membuat screen control. Oke, terus klik kanan juga. Sini saya akan screen yang akan menampilkan data grafik. Oke, tapi oke. Setelah selesai membuat screen, kita lanjut di bagian tab server, untuk pembuatan servernya. Oke,
klik kanan, new server, pilih Modbus RTU. Oke, tadi kita sudah melakukan pembacaan di sebentar, ini error dia. Setelah pembuatan 4 screen ini, kita lanjut di edit tab server. Untuk pembuatan server, pada tab ini klik kanan, new server, Modbus RTU, klik. Oke, di sini server yang pertama yaitu server Arduino. Saya beri nama Arduino. Tadi Arduino-nya di kontrol panelnya terbaca. Sebentar, saya coba lihat dulu biar tidak salah. Oke, di COM7 untuk CH340 nya ini merupakan sensor PZEM16 nya. Berarti kita setting di COM7. Ini tetap untuk parity-nya kita pilih 0. Oke, kita klik OK. Kita sudah punya satu server. Di bagian tab server ini lagi klik kanan, new server. Untuk pembuatan server keduanya, sini saya akan berikan nama PZEM016 sesuai dengan nama sensornya. Pembacaannya tadi kita lihat lagi, kita pastikan lagi di COM3. Oke, di COM3 untuk parity-nya sama di 0 aja. Oke, nah di sini kita sudah punya dua server. Yang pertama server Arduino, yang kedua PZEM016. Selanjutnya di bagian tab tag, kita akan lanjut pembuatan tag. Untuk pembuatan tagnya, selanjutnya di bagian tab tag ini klik kanan, new tag. Oke, new tag. Sini saya akan melakukan pembacaan setelah pembuatan server, kita sudah punya dua server. Sini selanjutnya klik di tab tag. Kita lanjut untuk pembuatan tagnya. Klik kanan, new tag. Oke, yang tag pertama ini saya akan membuat tag untuk indikator lampu nyala PLN. Saya beri aja nama PLN. Sini saya akan menggunakan biar nyambung ya. Saya akan mengambil dari Arduino. Untuk settingnya, sini slab ID-nya biarkan 1. Untuk point type-nya holding register. Kita bisa lihat untuk kita akan mengambil LED di lampu pin 12-13, berarti dia di offset 1. Kita setting di offset 1. Untuk tipe datanya ubah ke binary, kita ngambil di bit 0-nya. Oke. Terus oke. Kita sudah punya satu tag. Selanjutnya klik kanan lagi, new tag. Di sini tulis. Nah, tag kedua ini saya akan membuat tag solar panel. Terus tipenya tetap boolean.
kita akan mengambil di Arduino sama step ID 1 link register di offset pertama, terus data tipenya BNB. Sekarang kita ambil di bit 1 untuk LED di 13 nya. Kita akan menggunakan LED pada Arduino untuk menampilkan indikator nyala PLN atau solar panel. Oke, klik OK, klik OK. Kita sudah punya 2 tag. Selanjutnya saya akan membuat tag pembacaan untuk sensor PZEM 016 nya. Oke, yang pertama new tag. Oke, saya di sini akan membuat sensor pembacaan tegangan. Untuk tipe datanya ini di shock 16 bit. Terus kita ngambil input servernya di PZEM 16. Oke, kita setting point settingnya. Di sini slab ID-nya tetap menggunakan slab ID 1. Untuk point tipenya untuk sensor ini merupakan input register, jadi kita setting ke input register. Oke, untuk offsetnya kita bisa lihat di 15 volt. Tegangan itu berada di offset yang offset 0. Oke, offset 0, setting 0, klik OK. Sudah, klik OK. Oke, kita sudah tag tegangan. Lanjut, kita buat tag lagi untuk pembacaan arusnya. Oke, di sini kita tulis tag arus sama tipenya shock 16 bit. Kita ambil di PZEM, kita atur di input register. Kita lihat lagi di offset berapa dia harusnya, di offset 1. Oke, kita ambil di offset 1, setting 1. Oke, oke, kita sudah punya tag arus. Selanjutnya kita pembuatan tag, klikkan lagi new tag untuk pembacaan dayanya, daya dengan watt. Oke, sini data tipenya lagi setting short. Terus untuk inputnya PZEM, tipenya lagi input register. Untuk offsetnya kita lihat lagi, offset berada di 3. Oke, nanti kita tulis 3. Oke, klik OK. Oke, selanjutnya new tag. Setelah daya kita akan membuat tag berapa energi yang sudah terpakai. Oke, tersetting di offset nomor 5. Oke, tersetting energi use dalam satuan watt hour. Oke, data tipenya lagi shock PZEM, di setting input register. Oke, di offset 5 tadi. Oke, ini biarin. Oke, sudah. Kita bisa lihat juga berapa frekuensi yang kebaca di offset ke-7. Oke, next. Kita membuat tag lagi untuk pembacaan frekuensi. Lagi tipenya short, ambil di PZEM, terus setting input di offsetnya 7. Oke, kita sudah punya. Yang terakhir pembacaan power faktornya, kita bisa baca
power factor di sini di offset 8. Oke. Di kanan lagi new tag pembacaan power factor. Oke, data tipenya sama short. Tuh, PZIM tadi input register di offset 8. Oke. Klik OK. Oke, di sini kita sudah mempunyai 1 2 3 4 5 6 7 8 tag. Selanjutnya di pembacaan 14 full Arduino nya ada berupa potensio. Di sini saya akan memakai potensio ini diibaratkan sensor tegangan untuk pembacaan tegangan solar panelnya. Jadi kita buat tag new tag namanya tegangan solar tegangan PV tetap voltage. Tipe datanya short, kita ngambil di Arduino, ini berada di offset nomor 4. Tipe datanya holding karena kita ngambil di Arduino, offsetnya 4. Biarin. Oke, kita sudah punya 9 tag. Ini satu kita buat tag untuk LED errornya. Jika terjadi error, LED-nya akan menyala. Kita ngambil nanti di LED Arduino di offset nomor 2. LED tipenya boolean. Terus nomornya di Arduino tetap di nomor berapa tadi ya? Nomor 2. Nomor 2, offset nomor 2. Holding tetap. Klik OK. Nah, di sini kita sudah memiliki 10 tag. Selanjutnya jika sudah membuat tag, selanjutnya kita desain di main menu dulu. Di sini kita akan klik kanan, new object, kita pilih di 3D object. Kita akan membuat kita akan membuat label. Di sini kita bisa klik 2 kali, labelnya monitoring solar panel system. Sini kita bisa atur text colornya, kita pakai warna hitam aja. Center, font size, nanti kita bisa atur dulu. Selanjutnya saya akan membuat objek lagi, membuat tombol untuk beralih ke screen yang lain. Di sini saya akan pilih yang tipe press button aja. Ini saya sesuaikan posisinya. Sebentar. Di sini saya akan klik 2 kali, teksnya rubah ke monitoring. Klik OK.
Oke, ini tulisannya kurang lebih saya ketikkan dulu 40 kan. Oke, sudah. Ini klik saya copy aja biar cepat. Copy paste, akan membuat tiga tombol untuk beralihnya. Oke, sini saya akan ubah monitoring jadi control. Oke, ke data grafik. Oke, bentar. Oke, klik OK. Ketika ini sudah terdapat 3 tombol, kita akan setting tombol ini. Klik 2 kali di monitoring, klik di control, di enable. Di sini tidak usah di setnya ke call screen, sesuai namanya ke screen monitoring. Oke. Yang nomor 2 juga sama, di control enable, di set dia ke call screen, ke bagian control. Oke. Di data grafik enable, call screen, data grafik. Oke, kita set dulu. Kita coba dulu apakah dia mau beralih. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di screen, di bagian screen monitoring, saya akan klik 2 kali. Ini screen pertama, screen monitoring. Di screen ini, agar bisa kembali lagi ke main menu, saya akan membuat new object. Tombolnya ini saya pakai ini. Oke, setting saja di sini. Oke, klik 2 kali, namanya exit, atau saya buat aja main menu. Kembali ke main menu. Oke, main menu sudah. Sini saya copy, sama juga di bagian control saya paste, di bagian fix juga saya paste. Oke, kembali lagi ke monitoring, kita setting dulu. Klik di control enable, call screen ke main menu. Oke, sama di control juga, enable, call screen ke main menu. Oke, data grafik juga. Sebentar, saya sesuaikan dulu. Tadi di control enable set call screen ke menu. Oke, sudah. Kita coba lagi, set dulu, coba play, monitoring, kembali, control kembali, data grafik kembali. Oke, sudah. Untuk di bagian screennya sudah bisa berjalan. Selanjutnya, pada bagian monitoring ini saya akan menampilkan yang kita buat tag tadi, menampilkan arus, daya, energi yang sudah terpakai, pokoknya semua yang bisa dimonitoring oleh sensor-sensor yang terdapat di kedua server yang akan digunakan. Oke, yang pertama kita pastikan screennya sudah di screen monitoring. Klik kanan new object. Di sini saya akan menggunakan yang part digital meter aja. Oke, sesuaikan. Yang pertama ini akan saya gunakan untuk
tegangan. Oke. Tegangan. Oke. Berarti saya memerlukan ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita copy dulu, paste. Oke, catat dulu. Catat penempatannya dulu. Oke. Oke, itu saya bisa kita sudah membuat 6 untuk pembacaannya. Kita mulai dari sini saja. Klik 2 kali. Labelnya mungkin kita ganti untuk tegangan. Ya, oke. Di bagian value, klik enable. Kita pilih tag tegangan. Tegangan ini dulu ya. Oke. Kita biarkan untuk maksimumnya 100. Kita klik OK. Oke, sudah berubah. Nah, yang di level 2 ini kita akan membaca tegangan pipi. Oke, tegangan pipi dalam kurung volt juga satunya. Oke, di klik value-nya, pilih tag tegangan pipi, kita klik OK. Sebentar, kita ubah saja value-nya ini menjadi 1000. Oke, tegangannya juga value-nya kita ubah 1000. Terus ini kita akan membaca arusnya. Sini arus. Oke, sudah arus. Ampere. Di bagian value enable, pilih arus. Oke, 1000 juga. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membaca setelah arus daya yang digunakan, daya yang terbaca. Oke, selanjutnya klik tag daya juga 1000 saja dulu. Oke, selanjutnya ini kita akan pembacaan daya yang sudah energi use. Oke, tidak terlalu panjang. Energi dia daya yang sudah digunakan dalam satuan watt. Oke, di value enable, di energi use nya oke 1000. Oke, yang terakhir kita akan pembacaan frekuensi. Sudah sih. Oke, enable frekuensi. Oke, saya tambahkan sentralnya Z biar gampang nanti. Oke, sudah. Terus kita cek arus sudah, daya sudah, energi sudah. Ini nanti untuk LED nya error. Terus untuk frekuensi sudah, ini nyala PLN atau ini sudah. Power factor, nah ini belum. Kita tambah lagi, atau kita bisa copy ini biar cepat. Mungkin kita taruh
taruh di sini deh ya. Oke, power faktor. Oke, kita rubah di tagnya power factor. Oke, tadi sampai power factor sudah, nanti ini solar panel lampu. Oke, di tegangan sudah, dengan PP sudah. Oke, selanjutnya kita akan membuat kita akan membuat indikator nyala PLN atau nyala solar panel dan ketika ada error. Oke, kita pilih light. Oke, sini saya akan buat seperti ini. Oke, copy. Oke, copy lagi 3. Saya cuma mau buat 3. Taruh di sini ya. Oke, sini saja. Oke, sini pertama, sini saya akan memberikan teks PLN. Nyala PLN. Oke, indikator PLN. Oke, ini biarin. Untuk di fill color kita bisa rubah enable di PLN. Oke, ketika dia true dia merah, ketika dia false dia hijau. Oke, PLN. Terus di sini saya mau buat PV photovoltaic. Oke, di indikatornya di enable. Di bagian kita pilih di sebentar solar panel. Oke, fill colornya juga kita enable solar panel. Oke, sudah. Ini indikator error. Oke, indikator enable ketika jadi error. Oke, itu sudah. Show in kemudian di fill color di error. Oke, ini sudah true merah. Oke, kita lihat lagi untuk tag PLN nya. Oke, sebentar, kita lagi di berubah offset jadi kosong bitnya. Oke, PLN sudah error sekarang, bitnya kosong saja, binary di bit ke pertama. Oke, selanjutnya di solar panel tambah 0 bit di 2. Oke, sudah. Kita hitung 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 sesuai dengan tagnya. Lanjut, kita klik screen. Di bagian monitoring sudah. Lanjut ke bagian kontrol. Sini kita akan membuat kontrol dari rencananya saya dari Tesla SCADA ini bisa untuk mengontrol nyala PLN atau nyala solar panel untuk ke rumah. Oke, sini saya akan menggunakan switch, mungkin switch ini. Oke, kita gedein.
Oke. Kita klik 2 kali di sini. Kita beri nama switch aja. Oke. Di bagian switch controlnya kita bisa rubah tagnya ke PLN. Oke. Nah, di tulisan ini kita bisa rubah. On ini kita ibaratkan PLN, yang off kita pakai yang PP. Oke. Kita klik oke, sudah. Sini juga saya akan menambahkan lampu untuk indikator nyalanya juga. Selain kita bisa lihat di monitoring, kita bisa lihat di kontrol juga. Oke, sudah seperti pasti. Oke, mungkin segitu aja. Sini saya indikator enable PLN untuk text inputnya fill color PLN juga dengan merah, beri nama PLN. Oke, terus kita buat sini PV sama indikatornya di solar panel, berarti fill colornya kita pilih solar panel. Oke, kita cek lagi. Oke, benar PLN. Oke, bagian kontrol kita save dulu. Coba kita switch. Oke, stop. Lanjut. Di bagian data grafik ini saya akan membuat tampilan grafik dari perubahan pembacaan sensor-sensor yang ada di server 1 maupun server 2. Ini saya pilih trend. Oke, pilih trend. Oke, trend. Akan membuat 2 grafik. Oke, yang pertama sini saya akan membuat grafik tegangan. Saya buat dulu tagnya. Sebentar, kita ke label simple. Oke, sini saya akan membuat grafik tegangan dan arus. Oke, copy. Topik nomor 2 ini grafik. Bisa lihat di teks sebentar. Tegangan arus dan kuat daya dan energi use saja. Kita baca penggunaan energinya, daya dan penggunaan energinya. Oke, sini saya rubah lagi grafik tegangan PLN garis miring PLN PP dan arus. Oke, jangan lupa di save. Nah, sebelum melakukan setting di bagian
groups-nya, kita harus mengaktifkan di bagian tag-nya. Apa yang kita mau dibaca bernama tag arus. Oke, kita di bagian history enable. Oke, selanjutnya di bagian tegangan PP history. Oke, selanjutnya di tegangan PLN. Berarti ini history enable. Oke. Nah, ini sudah 1 2 3 sudah. Selanjutnya di daya. Oke, daya. Kita aktifkan historinya. Oke, daya dan energi use. Oke, energi use. Kita aktifkan history. Oke, sudah. Klik 2 kali lagi di bagian grafik. Klik di bagian collection. Nah, di sini sudah muncul apa saja yang mau dibaca. Pertama arus, oke, namanya arus. Oke. Saya mau pakai yang warna merah aja. Di add. Kedua daya untuk daya saya pakai kuning. Yang ketiga energi use-nya. Energi use. Oke, add energi use yang mau pakai yang biru aja. Oke, cukup. Sebentar, kita cocokkan dulu. Arus, arus, tegangan PLN. Oke, tegangan PLN saya pakai warna kuning. Add tegangan PP, taruh aja PP, saya pakai warna hijau. Oke, add. Oke, sudah 3. Harus tegangan PLN, tegangan PP. Oke, terus kita klik OK aja. Selanjutnya yang di KPP nomor 2, kita menampilkan daya dan energi use-nya di general group. Oke, daya, sini daya watt. Oke, daya saya menggunakan warna merah. Terus yang terakhir energi use-nya. Energi terbakar. Oke, saya pakai warna apa lagi ya, biru. Oke, biru. Ya. Oke, 2 cukup. Oke, untuk screen di bagian screen data grafiknya sudah, kita klik save. Oke, kita kembali ke main menu. Kita coba dulu untuk beralihnya monitoring. Oke, semua bisa. Lagi balik untuk kontrol. Oke, untuk ke data grafik. Oke, kembali. Oke. Nah, setelah selesai melakukan proses pembuatan desain dari monitoring solar panel ini di Tesla SCADA, kita coba untuk pembacaan sensornya apa sudah mau terbaca. Kita bisa mencoba di Tesla runtime. Oke, buka Tesla runtime. Oke,
Jadi langsung open yang kita buat tadi. Kita ulang aja, klik open project. Oke, tadi open. Oke, selanjutnya kita coba klik play sebentar. Oke, sudah. Kita klik di bagian monitoring. Oke, sorry, ini oke, saya stop dulu. Oke, tadi untuk sensor PZEM nya belum, tegangan inputnya belum nyala. Oke, di sini sudah terbaca semua dari tegangannya. Ini nanti akan dibagi untuk tegangannya, kita bisa lihat di 14 volt bagi 10. Oke, terus untuk di arusnya nanti dibagi 1000 berarti sekitar 0,2 yang saya pakai sekarang untuk charger laptop. Dayanya juga sekitar 0,3. Ini energi use nya di 64 karena sudah sensornya saya sudah pakai. Terus frekuensinya di 50 Hz dan power faktornya di sekitaran 8581. Oke, kembali kita coba lihat di kontrol, kita coba switch. Oke, mungkin loading. Oke, lanjut saja ke data grafik. Kita lihat data grafiknya. Oke, sudah muncul. Kita print. Tunggu sebentar. Nah, sini sudah terbaca arus, tegangan PV tidak ada perubahan karena saya tidak memainkan potensionya. Saya coba lagi, ulang. Oke, coba kita turunkan. Sebentar. Oke, coba kita print. Oke, ini sudah muncul. Saya mainkan tadi arus, tegangan, dan oke, itu sudah terbaca. Untuk grafik daya dan energi use-nya kita bisa coba print. Apakah sudah terbaca? Oke, sudah. Dayanya ini, perubahan dayanya. Untuk energi yang dipakainya di 65 watt hour. Dia akan terus bertambah. Oke, kita close, kita stop dulu. Oke. Kita kembali ke Tesla SCADA IDE. Tadi untuk pembacaan sensornya kita bisa setting di tag. Untuk arus di bagian agar pembacaannya sesuai, kita bisa setting di tag tegangan. Oke, tegangan dulu deh. Scaling. Sini saya akan tulis 0 sampai maksimumnya 1000. Oke. Untuk outputnya nanti namanya 0. Ini dibagi, sebentar saya lihat 15 voltnya, tegangannya dibagi 10. Oke, berarti kita tulis 1000 ke 100. Oke,
Oke, salah mungkin. Oke, kita coba dulu. Oke, sip. Kita kembali ke monitoring. Coba kita play. Sorry, kita harus open ulang dulu. Oke, kita play. Kita ke bagian monitoring. Oke, di sini sudah muncul. Kita coba ke menu lagi, stop. Oke, kita kembali ke dashboard SCADA IDE di screen monitoring. Oke, untuk tegangannya. Oke. Tagnya. Sebentar. Oke. Kita lupa coba ke slide. Oke. Oke, sudah mau. Pembacaannya di ini tegangan solar panelnya. Kita 300, nanti kita bisa setting lagi di bagian scalingnya. Sebentar, kita di tegangan PP value. Oke, scalingnya di tegangan PP, value-nya 100, kita tulis 10 saja. Oke, kita coba. Kita buka ulang, open. Oke, monitoring, play dulu. Oke, ini tadi tampilannya. Sekarang kita sudah bisa lihat 10 karena dibagi 10. Oke. Kalau dia menampilkan 100, dia akan menampilkan 10. Oke, kita stop. Kita kembali lagi ke Tesla IDE-nya. Oke. Kita kembali lagi ke Tesla IDE-nya. Oke. Mungkin untuk proses pembuatan desain dari monitoring solar home system di SCADA ini saya cukupkan. Untuk video cara pengoperasian dan fungsi kerjanya saya akan lebih jelaskan nanti di video yang kedua. Untuk proses pembuatannya nanti kita bisa menambahkan desain berupa gambar, mengganti background, mengganti warna. Nanti kita bisa juga menempatkan ini di dimanapun. Ini geser-geser. Nextnya nanti saya akan edit lagi untuk tampilan ini agar lebih menarik. Untuk di video ini saya cukup menampilkan hanya segini agar video yang tidak panjang nanti, karena proses desain memerlukan waktu yang cukup lama dari segi pemilihan gambar, pemilihan warna, dan penempatan nantinya. Oke, untuk monitoring kontrol grafik nanti saya akan edit lagi. Untuk video kedua, di video kedua akan saya jelaskan cara pengoperasian dan fungsi kerjanya.
Oke, mungkin sekian dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih.